Ini dia untuk suasana stasiun Surabaya Pasar Turi hari ini. Sangat ramai karena jam keberangkatan KA Erlangga yang akan saya naiki sekitar 1,5 jam lagi. Mungkin hampir semua yang ada di sini itu adalah penumpang KA Erlangga. Untuk pintu masuk di Surabaya Pasar Turi ada dua, satu pintu eksekutif, dua pintu ekonomi. Untuk KA Erlangga masuknya dari pintu ekonomi atau pintu yang nomor 2. Nah, pintu yang sebelah sini nih yang sangat ramai oleh penumpang. Ini calon penumpang KA Erlangga semua ini. Lihat. Wow, gila. Nyaris tidak ada tempat duduk yang tersisa. Wow. Kita cetak tiket dulu. Nah, itu tiket saya. Mantap. Di stasiun Surabaya Pasar Turi juga sudah tersedia boarding gate face recognition, jadi tinggal tahu aja seperti ini saja langsung bisa masuk tanpa perlu menunjukkan boarding pass atau KTP. Lebih mudah, lebih enak, lebih cepat, efisien juga. Di jalur kedua ada rangkaian kereta api Jayakarta keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Kalau nggak salah jam 13.50 berangkatnya. Ini dia rangkaian kereta api Erlangga sedang dilansir masuk di jalur nomor 1. Kereta termuat dari Surabaya ke Jakarta dengan harga tiket hanya Rp104.000 saja. Untuk Surabaya ke Semarang lebih murah lagi, yaitu Rp49.000. Ini dia rangkaian kereta api Erlangga. Pengadaan baru Cikampek Cikarang Bekasi Jatinegara dan menuju perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Susunan rangkaian kereta api Erlangga dimulai dari departemen Lambat Lokomotif, kapal dimulai dari Palu Selatan. Tersedia kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5. Kereta makan berurutan kemana? Kereta ekonomi 6, ekonomi 7, dan yang paling kecil kereta ekonomi Gamaha. Sedia di jalur 1 dengan jadwal berada atau membantu kedua ruas 50. Ramai sekali calon penumpang kereta api Erlangga pada hari ini Sabtu 19 April. Sangat ramai pol. Karena saya duduk di ekonomi 1, saya harus jalan agak jauh dari tempat boarding tadi. Selamat siang, kami informasikan telah ditemukan sebuah tas anak tertinggal di area Selasar Tugu Dalam. Bagi Anda yang merasa kehilangan barang tersebut, dimohon untuk segera menghubungi petugas di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bisa dilihat sendiri, mau masuk saja harus antri kayak gini. Namanya juga KA termurah di rutenya, ya kayak gini ramenya. Rame banget. Ekonomi 1 full seat kayaknya ini. Saya duduk di seat 4C. Ini dia. Dan ada yang menarik perhatian saya, yaitu apa? Ini dia
lokomotif dinasnya red and blue. Entah nomor serinya berapa ini, saya lihat ke depan dulu ya. Lihat. Oh, ternyata 201986917 Purwokerto. Nah, dan lihat di sana juga ada lokomotif red and blue yang lain, entah itu dari berapa. Wow, mantap kali. CC 2018917 sebagai lokomotif dinas KA Erlangga hari ini. Sinyal sudah jauh, artinya KA Erlangga akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kita masuk saja. Makasih, Pak. Sempat terhenti, tapi sekarang mulai jalan lagi. Entah kenapa ini, padahal baru berangkat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lamongan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lamongan Station. If you end your trip at Lamongan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Sampai jumpa pada perjalanan. Cuaca di Bojonegoro hari ini panas sangat, sama dengan Surabaya tadi. Memang cuacanya lagi cerah sekarang ini. Bojonegoro ketiduran bangku ada melintas di stasiun Gandringan. Stasiun itu stasiun percabangan. Jika ke arah kanan kita melintas di jalur utara, nah jalur yang ada di sebelah sana itu adalah percabangan ke arah Gundi sampai ke Solo Jepres, Solo Balapan. Jadi itu jalur sepi, hanya ada satu kereta yang melintas di situ sekarang, yaitu adalah kereta api Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi tujuan ke Cilacap. Jika sudah sampai sini, artinya kita hampir tiba di stasiun Ngrombo, stasiun terbesar di Kabupaten Grobogan. Kereta ya berhenti di stasiun Ngrombo cukup banyak, hanya KA Argo Bromo Anggrek, KA Sembrani, dan KA Argo Anjasmoro jika jalan yang melintas di stasiun Ngrombo. Ini dia, kita sampai di stasiun Ngrombo. Stasiunnya ada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Terdiri dari 4 jalur stasiun ini. KA Erlangga ini berhenti di jalur 2 atau di spur lurusnya. Sudah tiba di stasiun Ngrombo. Di jalur 1 ada KA Kedung Sepur tujuan ke Semarang Poncol, dan di sebelah kanan stasiun ini ada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo. Mungkin untuk perawatan sarana, mungkin saya kurang begitu paham. Ini dia Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo. Cuacanya panas sekali. Yang akan masuk di jalur 4 adalah kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Jadi KA Dharma Wangsa ini rollingan dengan KA Brantas untuk rangkaiannya. Jadi kemarin dari Blitar sampai Pasar Senen dini hari tadi, kemudian paginya digunakan kereta api Dharma Wangsa ke Surabaya Pasar Turi. Kemudian untuk nanti malam dari Pasar Turi sampai Pasar Senen besok pagi, kemudian siangnya digunakan KA Brantas ke Blitar. Kira-kira seperti itulah pola operasinya.
sekarang kita melintas di lintas yang beberapa bulan yang lalu sempat terputus akibat banjir di daerah Papanrejo kalau nggak salah namanya. Nah, di sekitar sini jadi sempat KA dari Semarang dialihkan melewati Madiun. Nah, untuk sekarang masih terus diperbaiki, tapi jalurnya sudah bisa dilewati kereta api meskipun dengan kecepatan yang dibatasi. Semoga segera selesai agar KA yang melintas di sini bisa berjalan dengan kecepatan normalnya. Nah, saat ini kita melintas di dekatnya stasiun Plumbung. Nah, jalur di depan sana itu adalah jalur dari arah Gundi, Surabaya, Jebres. Jadi jalur dari Solo dan Surabaya Pasar Turi bertemunya di stasiun Plumbung. Nah, ini dia stasiun Plumbung yang terletak di Kabupaten Demak. Jadi jalur dari Plumbung ke Gundi Solo itu adalah jalurnya ke Brantas, Brawijaya, Majapahit, Matarmaja, Joglo, Semakerto, dan Banyu Biru. Nah, kalau sudah sampai sekitar sini, artinya kita hampir tiba di stasiun Semarang Poncol. Tapi sebelum stasiun Semarang Poncol, kita akan melintas langsung di stasiun Semarang Tawang Bangjateng terlebih dulu. Nah, kita akan melintas di stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Jadi stasiun Semarang Tawang ini adalah stasiun utama di kota Semarang untuk keberangkatan KA yang kelasnya tinggi, macam kelas Argo, kelas full eksekutif, seperti itu. Nah, ini dia stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Kita melintas langsung di sini karena KA Erlangga pemberhentiannya adalah di stasiun Semarang Poncol.
Argo Merbabu dari Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang. Saat ini tertahan di sinyal masuk stasiun Semarang Poncol karena kelihatannya ada KA lain yang akan lewat. Nah, ini dia CC201. Oh, ternyata KA Erlangga yang dari Jakarta ternyata yang melintas. Jadi sesama Erlangga bertemunya di Semarang. KA Erlangga yang dari Jakarta ini berangkatnya dari Pasar Senen itu sekitar jam 9 lebih sedikit. Nah, di stasiun Semarang Poncol ini juga ada depo lokomotif dan depo kereta. Makanya kereta-kereta yang berangkat dari Semarang itu deponya SMC atau Semarang Poncol. Ini dia stasiun Semarang Poncol. Nah, kita masuk di jalur nomor 3. Stasiun ini adalah stasiun keberangkatan untuk KA-KA yang kelasnya umumnya ekonomi atau campuran, seperti KA Erlangga ini. Nah, bisa dilihat penumpang yang bersiap naik KA Erlangga ini dari stasiun Semarang Poncol sangat banyak, karena memang salah satu tempat pergantian penumpangnya ada di stasiun Semarang Poncol ini. Nah, setelah proses naik turun penumpang juga tadi ada pengisian air, persiapan KA Erlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol ini menuju ke Pasar Senen, Jakarta.